Dasari kalian itu dipotong atau enggaknya. Makanya kalau mau jual emas ketika rusak, ngajak temen yang sekiranya mukanya kayak harimau. Kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya di Salhak TV. Kali ini saya akan memberikan ilmu, memberikan masukan kepada ibu-ibu yang galau emasnya dipotong banyak oleh toko emas, yang mana walaupun emasnya itu dianggap masih bagus tapi patah. Banyak yang galau untuk dijualnya, takut uangnya tinggal separuh atau gimana. Saya akan memberikan sedikit informasi tentang emas, cincin emas yang sudah patah. Ibu-ibu yang mempunyai emas yang patah, contohnya seperti ini. Kan ini patah sudah. Dalam kasus emas yang patah ini, aslinya toko emas itu bisa berandai-andai, bisa berpikir mau dipotong berapa, apalagi bukan langganan ya. Kalian bukan langganan toko emas tersebut, emasnya patah mau dijual. Nomor satu, apabila kalian itu ibu-ibu ini keras kepada toko emasnya, mungkin bukan bermuka pasrah. Toko emas itu juga tidak mempunyai patokan khusus. Tidak memiliki patokan khusus jika ini patah berapa potongannya, jika ini begini potongan. Ya, mereka punya patokan tapi tidak pasti. Maksudnya tidak seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak pasti begitu. Dilihat, orangnya agak kalem ya. Kalau agak kalem nih potongannya agak tinggi. Dan kalau mukanya agak sangar-sangar, kan yang punya toko emas juga manusia, akan masih punya rasa takut juga. Ini agak kereng ini. Kalau dipotong agak banyak akan marah orang ini, kan gitu. Seperti itu juga mendasari kalian itu dipotong atau enggaknya. Makanya kalau mau jual emas ketika rusak, ngajak temen yang sekiranya mukanya kayak harimau. Kalau dilihat ini takut, menakutkan. Nah, itu bisa potongannya itu bisa rendah. Nah, kayak gitu. Yang nomor 2, jangan pernah menyuruh orang lain untuk menjual emas kalian. Jangan suruhan. Karena apa? Karena ketika kalian menyuruh orang lain itu tidak mempunyai daya, tidak mempunyai rasa memiliki ke emas kalian, ya mereka pasti pasrah. Dan nomor 2, toko emas itu juga berpikiran kalau dipotong berapapun orang ini tidak kira protes karena bukan punyanya, kan begitu. Toko emas itu juga bukan bank ya, yang bunganya itu pasti, yang gimana. Toko emas itu juga memiliki perasaan yang ada enaknya kalau ke orang yang merengut. Itu sama. Karena kalau kalian itu agak marah, agak kritis, kok dipotong begini? Nah, bisa berubah itu toko emas. Karena kan hati yang dipengaruhi oleh kalian. Jadi kalau kalian itu takut dipotong banyak, jangan pernah menyuruh orang. Apalagi orangnya itu laki. Kalau laki-laki sudah dah, kan tidak ngerti kalau orang laki-laki. Kalau ibu-ibu kan cerewetnya di depan. Nah, itu 2 hal ini yang bisa mempengaruhi toko emas itu bisa menurunkan potongannya ketika emas kalian itu rusak. Karena kerusakan itu sendiri yang membuatkan kita, dan kita harus bertanggung jawab ke toko emas itu. Tapi toko emas itu tahu kalau harga atau potongan dari kerusakan itu berapa.
Jika kalian pasrah dan mengabaikan dua hal ini, ya semakin banyak potongannya gitu. Apalagi ke toko emas yang tidak memiliki tanggung jawab atau yang tambah memanfaatkan kerusakan emasnya itu. Bukan tambah kasihan kalau rusak, tambah seneng. Rusak seneng, potong banyak. Nah, kayak gitu. Nah, dua ini kalian harus perhatikan ibu-ibu. Dan kita berlanjut ke pembahasan berapakah, saya akan buka-bukaan ini, berapakah biaya untuk memperbaiki emas yang putus seperti ini. Karena kan saya punya toko emas, saya ingin membongkar semuanya. Ini emas aslinya itu sedikit biaya perbaikannya. Contoh seperti ini. Ini untuk menyambungnya aja itu butuh biaya 10 sampai 20 ribu. Cuma ongkos memperbaikinya. Untuk nyucinya mungkin plus 5.000, cuma 5.000. Jadi total paling banyak untuk memperbaiki ini 25.000 jika bisa dibetulkan lagi. Namun kalian dengan rusak seperti ini bisa dipotong 100.000, bisa dipotong 150.000. Dari itu kita harus ke Ritis, ke toko emas. Aslinya cuma 25.000 biayanya, paling mahal itu jika masih bisa diperbaiki. Namun toko-toko emas itu beranggapan kalau emasnya tidak bisa diperbaiki lagi, beginilah emasnya hilang lah. Nah kan gitu. Jika sekarang saya akan memberitahu jika alasan-alasan dari toko emas. Contoh, dia bilang, kenapa kok dipotong mahal mbak? Sampean bilang begitu kan? Ini emasnya banyak yang sungsut, banyak yang hilang seumpama. Lihat di suratnya, kalau 1 gram contoh, kalian pinjam timbangan, masa hilang mbak, orang ini cuma putus. Contohnya protes seperti itu, timbang sendiri. Saya pinjam timbangan, kalau memang emasnya ini berkurang, timbang sendiri. Kalau bisa kalian bawa timbangan sendiri kalau punya. Kalau tetap 1 gram nggak berkurang, berarti kan dia bohong. Toko emasnya bohong, kan gitu. Terus ini rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Contohnya, biar saya perbaiki dulu. Tapi ketika ini utuh, tetap potongan asli ya, kayak gitu. Jangan mau kalah, kan kita pelanggan adalah raja itu kan berkuasa, jadi jangan mau kalah, kan gitu. Itulah semua informasi dari saya untuk membantu kegalauan ibu-ibu yang sampai menangis-nangis di depan toko emas ya. Sangat dramatis ya, karena banyaknya yang dipotong. Tapi yang harus digarisbawahi, tidak semua toko emas itu jahat ya. Toko emas juga ada yang baik. Ketika emasnya rusak ikut bersedih ya ada. Aku juga kasihan bu, emas kalian, emas sampean ini rusak. Tapi gimana lagi, ini kan ada biayanya untuk memperbaiki. Ada juga, banyak juga. Jadi jangan semuanya dipukul rata, jangan semuanya disuuzoni. Jika ada yang rewel aja, kita harus rewel juga, kan begitu. Sekian dari saya informasi tentang emas-emas rusak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya di Salhak TV.